Hadis nomor 551. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhum lan saking Abdullah ibnu Amr bin As qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh arba'una utawi 40 ada 40 apa nih khoslatan tinggai pekerti ada 40 pekerjaan, ada 40 kegiatan. Alaha utawi luhure mengkono arbaun iku manihatul anzi aweh uan itu susu, memberikan susu kambing, artinya memberikan berbagi minuman susu kambing pada tetangga. Mamin amilin orang tewo kang ngamalaken ya malu kang ngamal sapa amil bi khoslatin kelawan sak bagian minha saking arbaun roja athawabiha krono ngarep-ngarep ganjarane mengkono arbaun wa tasdiqa mau'udiha lan beneraken perkara kang den janjiaken mengkono khoslah atau arbaun illa adkhala angin nglebokaken ing man sapa al jannata ing pihak lan mengkono khoslah al jannata ing swarga. Rawahul Bukhari. Waqad sabaqa lawis disi apa bayan hadis keterangan iki hadis fi bayani kasrati turuqil khairi ing dalam bab mentelaken akeh biro-biro jalan kebagusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 40 jalan kebaikan. 40 jalan kebaikan ini tidak disebutkan satu persatu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi tidak disebutkan satu persatu. Nabi hanya menggambarkan betapa banyak cara untuk berbuat baik, betapa banyak pintu-pintu kebaikan. Nabi mengatakan global ada 40 pekerjaan yang di atasnya, maksudnya ranking 40 ini nomor 1 adalah memberi minum memberi minum susu. Orang Arab pada masa itu hidup menggembala kambing, terus ada kambing yang dibuat susu perah, kambing perah. Kayak di sini kambing apa lumajang itu, kambing utawa gitu. Jadi ada pekerjaan baik, ada 40 yang oleh Nabi tidak diperinci satu persatu. Tetapi pekerjaan ini kalau dilakukan dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah dan meyakini janji Allah, maka dia dijamin masuk surga. Tapi 40 pekerjaan ini tidak diperinci apa aja. Ulama kemudian menafsiri macam-macam. Jalannya itu diantaranya ya memberi makan, mendoakan orang bersin, tasmitul atish,
Dalam syarahnya disebutkan termasuk ya memberi minum orang yang haus, memberi makan orang yang lapar. Pokoknya intinya menolong orang lain, berbagi dengan orang lain, yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dilakukan dengan ikhlas, itu akan mengantar orang masuk surga. Yang penting dia sungguh-sungguh, sing ikhlas. Nulung wong liya niku sing ikhlas. Kalau kita memang mampu, berbuatlah untuk berbagi dengan orang lain. Ya, kalau dalam orang tradisi masa Nabi itu berbagi susu kambing. Ya, kalau kita hari ini apa yang bisa kita lakukan? Yang penting berbagi. Mungkin suwe-suwe berbagi wifi. Pokoknya memberilah, nulung orang lain. Siapa orang mau berbuat baik pada orang lain intinya, maka dia akan masuk surga. Jalan kebaikan itu banyak ya. Rasulullah SAW tidak membatasi jumlah jalan kebaikan itu sejumlah nyawa manusia. Artinya banyak ya yang bisa kita lakukan. Kalau tidak dengan harta, bisa dengan tenaga. Tidak tenaga, pikiran atau perbuatan. Semua kullu ma'rufin shadaqah. Semua hal baik itu sedekah. Jadi kita ini mampu, apa yang bisa kita lakukan untuk pondok ini, apa yang bisa kita lakukan. Kalau tidak nyumbang semen, ya nyumbang apa? Tenaga, pikiran. Minimal itu nyumbang, ojo merusui. Kalau tidak bisa membantu, jangan mengganggu. Ini harus dilakukan di pondok ini. Kalau kamu bisa bantu. Lenda iso, ojo merusui. Nah, jangan merusak sarana pondok. Contohnya isi isor kerannya sering copot, itu namanya merusak milik pondok. Nggak boleh. Kalau kamu nggak bisa bantu, jangan mengganggu. Mengganggu itu contohnya ngerusak keran itu. Berapa kali saya ganti keran jedil bawah itu, saya isi rusak keran. Isi itu, bocor itu, rusak apa? Hah? Harus dilihat. Jadi 4 pojok itu bawah itu kan sering kerannya copot itu. Nah itu contoh yang rusak. Kalau kerannya dicopot, akhirnya air kan terbuang. Berapa kerugian kita? Jadi kamu kalau tidak bisa bantu, jangan malah mengganggu. Ya contohnya mencopot keran itu, keran dicopot, terus nggak dikembalikan. Itu merugikan pondok. Air mahal, listrik mahal. Kalau kamu nggak bisa membantu, jangan ganggu. Jangan merusak sarana milik pondok. Contoh, berbuatlah yang baik, jangan mengganggu orang lain. Wa Nabi Umamah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Umamah. Apa itu? Mengatakan qala dawu sapa Abu Umamah Yabna Adam, qala dawu Abu Umamah qala dawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yabna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka sudri sira iku antabdula yeto nyerahaken sira al-fadla ing keluwihan turahan kelebihan iku khairun luwih bagus laka kedue sira. Kalau kamu mau berbagi, kalau kamu mau memberikan sebagian apa yang lebih pada dirimu, itu lebih baik.
Wa antum sikahum lan utawi yen to ngeker sira nyimpen sira hu ing fadlu iku syarrun duwe ala jelek bakal sira. Wala tulamu lan ora den celo sira ala kafafin ing atase sedekah sak kecukupan. Wabda lan ngawitono sira biman kelan wong ta'ulu kang ngingoni sira ing man. Wal yadul ulya utawi tangan dhuwur, tangan yang memberi iku khairun luwih bagus minal yadis sufla saking tangan ngisor. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW mengingatkan hendaknya kamu mau berbagi apa yang bisa kamu bagikan dari kebutuhanmu, kelebihan dari apa yang kamu miliki itu lebih bagus. Artinya Rasul mengajarkan agar kamu bekerja terus beramal, berinfak. Kamu berikanlah apa yang lebih dari kebutuhan. Artinya kamu harus berusaha lebih rajin supaya kamu bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kamu harus punya motivasi. Ya apa? Supaya kamu itu cukup. Di malam saya ada teman cerita, kalau orang-orang Chinese itu luar biasa semangat hidupnya itu, sehingga dia itu sangat kaya dan juga berbagi meskipun mereka tidak beragama Islam. Tapi mereka meyakini berbagi membuat dia menjadi kaya. Ya contoh di Kepanjen itu ada orang punya bis bagong. Bis bagong yang baru meninggal. Itu bisnya saya tanya berapa? 3.000. Bis itu lumayan. Kalau satu bis sehari dapat 1 juta, pintu 3 miliar pendapatannya setiap hari. Lu yo opo carane duit bis 3.000? Awake dhewe di bis itu ya ora. Jadi mereka itu bekerja ulet luar biasa. Saya tanya apa kelebihan dia itu? Bis bagong Panjen itu di Lembang. Itu dulu padahal ya biar mulai dari bawah sampai punya bis 3.000. Apa rahasianya? Rahasianya dia itu setiap pagi menyuapi ibunya, dulang ibunya masih hidup. Setiap pagi didulang. Gitu. Orang non muslim tapi percaya birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kaya sekali. Bisnya 3.000. Mobil koleksi pribadinya berapa? 1.000. Pokoknya Mesito punya mobil 1.000. Hartop itu kalau 400 punya dia. Kolektor Hartop punya Hartop 400 lebih. Punya VX dan Cruiser 300. Jadi banyak orang menjadi luar biasa karena dia bersungguh-sungguh nyambut gawe ini terkenal. Tapi juga dia juga berbagi dengan orang lain. Jadi kita ini kalau bisa ya opo, ojo nganggur, jangan malas. Kamu harus berusaha lebih baik supaya kamu bisa mencukupi dirimu sendiri dan bisa berbagi dengan orang lain. Seperti itu, semangat kerja luar biasa. Duit bis 3.000 rasanya. Itu entok itu kamari 33 itu 3.000 bis. Nah, seandainya itu orang Islam kan hebat itu. Bisa bangun masjid setiap hari.
Ini semangat ini harus ada. Artinya Rasulullah SAW mengajarkan supaya kita ini berusaha berbagi dengan orang lain. Artinya yang bergawe, ya, hendaknya kita ini berusaha bekerja mencukupi kebutuhan kita sendiri dan bisa berbagi dengan orang lain supaya ada lebih. Nah, pas-pasan kan tidak bisa berbagi. Supaya kita bisa berbagi, ya kita berusaha lebih banyak. Jangan sampai kita minta-minta. Jangan minta-minta jelek. Gak usah minta-minta. Iso awak dhewe iki marini. Al-yadul ulya khairum minal yadil sufla. Tangan memberi lebih baik dari menerima. Ini bagian dari ajaran Rasulullah SAW supaya kita ini lebih giat bekerja, berdoa, bekerja. Ojo nganggur. Banyak orang ini jadi miskin karena dia nganggur karena dia malas. Coba kamu harus termotivasi. Gimana orang-orang yang mereka sama. Semua orang diberi waktu 24 jam. Waktunya sama. Tapi obat kong bis 3.000. Dia nggak mungkin kerja 50 jam sehari. Semua orang waktunya 24 jam satu hari. Waktu kita sama. Tapi ada orang yang menggunakan waktunya secara luar biasa sehingga dia menjadi kaya raya, sangat pintar, sangat hebat. Waktunya sama. Cuma semangatnya tidak sama. Ini yang harus dibenahi. Kita ini jangan jadi malas. Ya apa caranya terus di starter. Pikiranmu harus di starter, jangan berhenti. Belajar. Ya. Terus supaya kita bisa hidup lebih baik. Wa Anas radhiyallahu anhu lan diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Anas Masuila ora den suwuni sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal islami ing atase arahe agama Islam. Ora den suwuni syai'an ing suwiji-wiji illa a'tahu angin paring sapa Kanjeng Nabi hu ing syai'. Apapun orang minta pasti diberi. Orang Islam minta apa, Kanjeng Nabi tidak pernah menolak. Walaqad ja'a teman tekahu ing Nabi sapa rajulun wong lanang. Fa'atahu mongko paring sapa Kanjeng Nabi hu ing rajul paring ghanaman ing wedhus sekelompok kambing. Baina jabalaini kang ngebeki antarane gunung loro. Jadi Nabi itu kalau memberi tidak tanggung-tanggung. Ada orang datang minta pada Nabi, tidak diberi 1 ekor atau 10 ekor. Oleh Nabi diberi kambing sepenuh jurang antara 2 gunung lembah, sepenuhnya itu berapa ratus diberikan semua. Begitu lompatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu tidak pernah punya rasa medit sama sekali. Dan kalau memberi tidak tanggung-tanggung. Ada yang diberi kambing sepenuh lembar, ratusan atau ribuan diberikan semua. Faraja mongko bali sapa mungkon rajul ila qaumihi maring qaumi rajul. Faqala mongko dawu sapa rajul ya qaumi hi qaum ingsun aslamu
mlebu Islam sira kabeh. Fa inna Muhammadan sedune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yuti paring sapa Nabi atau ing peparing atau aman ing peparingi wong la yahsya kan ora wedi sapa man al-faqra ing melarat. Jadi ini strategi Rasulullah SAW. Ada orang datang, ini merupakan tokoh atau pemimpin. Dia diharapkan bisa menjadi sponsor untuk ngajak orang lain. Istilahnya itu kalau dalam zakat disebut mu'alaf. Orang yang baru takluk yang bisa ngajak orang lain. Makanya ketika orang itu datang oleh Kanjeng Nabi langsung minta sesuatu, diberi kambing, tidak tanggung-tanggung, sepenuhnya lembar, mungkin ribuan, itu ambil semua, berikan semua. Tidak dihitung 10, 20, 30. Pokoknya kambing sekian banyak, ada 80, sekian ratus atau ribu, itu ambil semua. Sehingga orang itu kaget, loh Kanjeng Nabi kok tidak hitung-hitung, kambing sekian ratus diberikan, tidak dihitung. Akhirnya dia menjadi tertarik, waduh ini betul-betul Nabi yang sangat dermawan. Akhirnya dia pulang terus kampanye pada tetangga temannya, ayo kamu semua masuk Islam. Nabi Muhammad itu Nabi yang tidak takut miskin. Artinya Nabi itu semua ada beri, tidak disimpan, tidak khawatir besok rezeki ini Gusti Allah. Jadi Nabi itu percaya betul. Makanya Nabi tidak punya gudang. Jadi begitu ada datang harta langsung bagi. Ada ini bagi semua dibagi. Kanjeng Nabi tidak pernah nyimpen harta. Sehingga orang-orang yang baru masuk Islam dalam hadis ini itu langsung tertarik. Nabi kalau memberi brul itu ambil semua. Sehingga dia menjadi yakin ini Nabi tidak takut miskin. Wa in kana lan lamun ana sapa rajul wong lanang, wa in kana salajan ana sapa rajul wong lanang iku au iku la yaslimu yakti masuk Islam sapa rajul mayuridu orang arep sapa rajul illa dunya anin dunya. Jadi ada orang yang memang masuk Islam itu supaya dapat bagian, karena Nabi sangat normal. Fama yang batul mongko ora netepi sapa rajul illa yasiran angin zaman kang sithik hatta yakuna sehingga ono opal Islam iku ahabba luwih nemenaken ilahi maring rajul minat dunya timbang saking dunya wa malan perkara alaiha kang tetep ing atase dunya. Jadi Kanjeng Nabi itu ngerti kebutuhan orang. Makanya dakwahnya Nabi tidak hanya dengan ceramah. Kanjeng Nabi berdakwah tidak hanya dengan pidato. Kanjeng Nabi juga dakwah dengan cara memberikan harta. Ulama-ulama dahulu niru ini ya. Ceritanya sunan-sunan pada masa lalu itu kan menurun ekonominya rakyat. Ada yang disebut dengan Sunan Tandur. Itu kan ceritanya dia itu orang-orang di situ kesulitan tanam padi, dia bisa doakan padi tanam pagi sore panen. Sehingga mereka semua menjadi tertarik, loh kok enak nandur pari sedino cukul sedino uwo. Akhirnya banyak orang tertarik masuk Islam. Jadi cara dakwah itu tidak hanya pidato. Dalam contoh hadis ini, hadis yang riwayat Imam Muslim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi meluluhkan hati orang itu juga dengan harta. Makanya kalau bahasa zakat itu termasuk golongan mu'allafah qulubuhum, orang yang diluluhkan, ditundukkan dengan diberi harta. Jadi dakwah ini tidak hanya pidato. Orang berdakwah tidak hanya ceramah. Dakwah dengan tindakan nyata ini perlu. Seperti kita ini ya harus peduli ya tetangga. Kita ini secara berkala bagi beras ke tetangga. Sebagai apa? Sebagai dakwah. Bahwa kita ini harus hidup bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita tidak harus pidato ke kampung-kampung. Kamu pidato ini belum tentu mau dengar. Tapi juga apa ya, dengan harta. Alhamdulillah kita ini di tetangga ya, cara berkala kita berusaha berbagi. Saya titip pada ketua RT, ketua RW, Pak, kalau ada orang sakit perlu dibantu, bilang sama saya. Jadi kita ini dakwah tidak hanya dengan ucapan. Kalau ada orang kesulitan, kita bantu. Ada tetangga perlu apa, kita bantu. Ini bagian dari dakwah. Dakwah itu tidak hanya dengan ceramah. Dakwah itu juga dengan perbuatan kita. Ini supaya disadari. Rasulullah SAW seringkali memberi mereka orang-orang mu'alaf itu diberi harta. Supaya apa? Supaya mereka ini menjadi kuat. Nabi ini dermawan, Nabi ini orang baik hati. Sehingga asalnya dia datang mungkin cuma minta. Tujuan motivasinya masuk Islam supaya diberi oleh Kanjeng Nabi. Sebab Nabi kalau beri gak hitung-hitung. Ada beri. Jadi dulu itu banyak orang yang motivasinya asalnya awalnya masuk Islam itu ya supaya diberi. Tapi dari situ kemudian berubah. Setelah dia ngerti Islam, imannya berkuat, sehingga mereka kemudian lebih mencintai Kanjeng Nabi. Jadi ada orang yang harus ditundukkan dengan uang. Makanya kita ini dakwah juga perlu uang supaya bisa diterima oleh masyarakat. Kalau kita berdakwah di kalangan orang miskin, cuma pidato dong, yo gak masuk. Yo kudu nggawa beras, dakwah dengan Indomie, itu juga harus kita lakukan untuk orang-orang miskin. Ya beri kecukupan dia supaya dia umpamanya supaya dia mau Jumatan dikasih door prize, gak apa-apa. Dalam rangka narik supaya orang mau. Pertamanya mungkin dia Jumatan karena door prize. Seandainya diumumno Jumatan diundi kulkas buat masjid itu pasti. Ngake wong sing kepingin oleh kulkas. Ya boleh aja. Mungkin pertama dia ke masjid untuk kulkas, tapi lama-lama dia akan berubah mencintai agama Islam. Maka dakwah ini tidak tertutup hanya ceramah. Kanjeng Nabi salah satu dakwahnya dengan memberi. Makanya orang-orang yang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu diberi bagian dari zakat. Jadi zakat itu ada 8 asnaf. Di samping visi untuk fakir miskin nomor 1, tetapi juga ada visi untuk pengembangan dakwah. Dengan apa? Dengan memberi orang-orang yang mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih bimbang. Kasih uang supaya dia mantap, supaya dia tidak tertarik agama yang lama. Jadi orang-orang mu'alaf diberi uang, diberi zakat. Tapi mu'alaf yang sesungguhnya ya. Ada orang itu sering ke rumah saya mu'alaf, 10 tahun mu'alaf terus. Jadi mu'alaf dibuat profesi untuk cari uang. Bawa surat tak delok.
Lalu mu'alaf tahun 2003, terus 17 tahun kok mu'alaf harusnya. Jadi dia nggak ngerti. Mu'alaf itu untuk orang yang baru masuk Islam. Pokoknya ini ada orang baru masuk Islam, dia mungkin dikucilkan oleh keluarganya, maka kita beri supaya dia mandiri, supaya dia tidak balik ke agama yang lama. Ini mu'alaf. Tapi jangan orang itu masuk Islam mu'alaf, dapat surat kayak keliling dan dinding oleh duit sampai 10 tahun. Ya bukan mu'alaf itu. Itu tukang kredit, tukang tarik gitu. Yang namanya mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam, orang yang diberi supaya imannya kuat. Tapi bukan untuk cari minta-minta kemana-mana. Ada orang itu bawa surat mu'alaf, sering di rumah saya udah bertahun-tahun. Cepat aja saya ngaku mu'alaf. Aku ketemu yo si mu'alaf 13 tahun. Jadi dia saya mu'alaf. Lalu 10 tahun masih mu'alaf. Itu berarti mu'alaf profesi, berprofesi sebagai mu'alaf. Artinya ngemis atas nama mu'alaf. Tidak boleh. Ya harusnya dia itu ya bekerja. Jangan terus ngaku mu'alaf, gak kerja minta uang kemana-mana. Ini harus dipelajari. Memang orang-orang yang baru masuk Islam itu perlu diberi support, perlu didukung supaya dia tidak terlibat. Tetapi ya tidak selama-lamanya. Dia tetap harus bekerja, dia harus mencukupi kebutuhan hidupnya. Tetapi dari sisi ya, strategi dakwah dengan harga itu juga penting. Penting kita ini harus berpeduli sama tetangga. Harus. Kalau enggak, oh ya iso gegeran, bisa banyak gangguan. Ada seorang teman kiai bikin ini apa namanya SPBE, pengisian LPG di satu desa, di demo masyarakat, demo. Lapor saya, ini gimana kok di demo? Wah, kamu tetangganya sudah dikasih belum? Nah, itu mau kan di demo. Coba itu mau dong saya beres, tenang beres. Ya mereka demo karena merasa tidak kebagian, jalannya di portal, ini diganggu, gak peka, panggil polisi, ya percuma, tidak selesai. Ngadu sama saya, ini gimana Gus? Usahanya diganggu sama orang. Siapa? Tetangga. Ya kamu pedit orangnya, kamu beli, coba kumpulkan, beli sembako, beli beres. Saya gak demo, mesti kayak beras ya, langsung cocok, langsung. Itu harus dari strategi. Orang itu juga ada yang mungkin perlu strategi dengan ceramah, tapi ada orang yang memang butuhnya adalah harta. Ini muka-muka bagi rezeki. Semoga-moga kita bisa berbagi dengan orang lain. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.